Shalom, salam sejahtera. Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Saat ini renungan malam berjudul Disiksa Selama-lamanya, dan ini adalah bagian yang pertama. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Wahyu 14 ayat 11. Ungkapan yang diberikan Alkitab sampai selama-lamanya sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 11, kemudian Wahyu 19 ayat 3, Wahyu 20 ayat 20 juga turut membantu kepada kesimpulan bahwa proses hukuman iblis dan orang jahat akan berlangsung secara kekal. Akan tetapi seperti kekal atau selama-lamanya, maka objek itulah yang menjelaskan makna pasti dari kata selama-lamanya. Apabila hal itu berkaitan dengan Tuhan, maka maknanya adalah mutlak karena Tuhan itu kekal. Namun apabila itu berkaitan dengan manusia yang fana, maka maknanya terbatas kepada kefanaan manusia. Gambaran yang diberikan kitab suci mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Edom merupakan sebuah contoh yang pas dalam penggunaan ini. Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan menjungkir balikan negeri itu dengan api yang akan menyala-nyala siang dan malam, dan asapnya akan naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Sebagaimana yang kita baca dalam Yesaya 34 ayat 9 dan 10. Edom telah dibinasakan, tetapi api tidak terus menyala sampai sekarang ini. Kata selama-lamanya di sini digunakan untuk menyatakan sampai kehancuran itu sempurna secara keseluruhan. Nah, di dalam kitab suci dengan jelas dikatakan bahwa selama-lamanya itu mengandung pengertian keterbatasan. Perjanjian Lama mengatakan bahwa seseorang hamba melayani tuannya selama-lamanya. Kita lihat dalam Keluaran 21 ayat 6. Nah, Samuel yang masih kecil itu tinggal selama-lamanya di bait suci sebagaimana yang kita baca dalam 1 Samuel 1 ayat 22. Yunus mengira ia akan tetap tinggal selama-lamanya di dalam perut ikan yang besar itu. Kita lihat dalam buku Yunus 2 ayat 6. Perjanjian Baru menggunakan istilah ini dengan cara yang sama. Nah, sekedar contoh, Paulus menasehati Filemon supaya menerima Onesimus selama-lamanya. Kita bisa baca dalam Filemon 15. Dalam semua contoh yang disebutkan di atas, selama-lamanya berarti selama orang itu masih hidup. Kita bersyukur karena hukuman untuk orang jahat itu selama-lamanya dalam arti sementara tubuhnya masih ada. Kalau sudah terbakar habis, api pun tidak menyala lagi. Namun yang kita rindukan ialah hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kiranya itu akan menjadi pengalaman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.